Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Farhan Aidira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hukum yang sangat menarik dan saya ingin bagikan berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri. Saya sudah mempraktikkan hukum ini lebih kurang 10 tahun lebih, dan hukum ini bernama hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Law of Attraction ini sebenarnya merupakan hukum tarik-menarik yang mana dipercayai bahwa pikiran serta perasaan kita itu sebenarnya saling berinteraksi, mengeluarkan energi dan bisa mempengaruhi hal yang ada di alam semesta ini. Hukum tarik-menarik ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan melalui berbagai perspektif, mulai dari ilmu teknologi, ilmu psikologi, ilmu fisika, hingga ilmu yang ada pada agama Islam ini sendiri. Saya sendiri itu pertama kali mengetahui konsep dari Law of Attraction ini dari buku yang saya baca ketika saya duduk di bangku SD, dan buku tersebut merupakan buku yang berjudul The Secret karangan Rhonda Byrne. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah tahu, bahkan sudah membaca buku ini. Di dalam buku tersebut dijelaskan apa sih sebenarnya fenomena Law of Attraction ini, bagaimana teknik yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan hukum ini secara baik dan benar, dan apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi di balik hukum ini. Kemudian pada buku ini juga diberikan testimoni-testimoni yang sangat luar biasa terhadap penggunaan hukum ini di berbagai belahan dunia manapun. Berbagai teori dan hukum lainnya juga saling mendukung terhadap hukum tarik-menarik ini. Misalnya saja pada hukum fisika kuantum yang menjelaskan bahwa setiap benda ini memiliki partikel dan gelombang tersendiri, yang mana mereka memiliki hukum tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan pikiran manusia terhadap alam semesta ini. Kemudian di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk senantiasa memberikan pikiran yang positif dan harus menghindari prasangka yang buruk. Sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyampaikan hadis kepada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Habban, yang hadis tersebut menyatakan bahwa Allah berfirman sebagai berikut, "Aku selalu menuruti prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan." Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia berdoa kepadaku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal saja, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Masya Allah. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu men-encourage kita untuk senantiasa berprasangka baik, berhusnuzon terhadap apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Sesungguhnya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kita bagaimana kita bisa memaksimalkan usaha dan juga doa kita, karena senantiasa berprasangka baik itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan bahas bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan teknik Law of Attraction ini. Baik, teknik yang pertama adalah teknik visualisasi. Jadi sederhananya teknik ini
kita harus membayangkan, memvisualisasikan secara detail, mendalam dan juga yakin terhadap apa yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin mendapatkan suatu nilai dan kita bisa mencoret kertas dengan nilai tersebut, sehingga dalam pikiran kita bisa memvisualisasikan angka tersebut secara tegas, secara yakin dan secara mendalam, dan akhirnya kita bisa mendapatkan nilai tersebut. Dan kita harus catat juga baik-baik bahwa dengan menerapkan hukum ini sebenarnya hanya untuk memoles terhadap apa yang kita telah berikan, effort yang telah kita berikan. Misalnya kita sudah belajar bersungguh-sungguh, kita sudah menjawab ujian dengan baik, dan untuk memberikan penegasan bahwa kita bisa memvisualisasikan hasilnya secara lebih sempurna. Kemudian teknik yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan afirmasi atau meyakinkan diri kita dengan terus-menerus mengucapkan kalimat yang positif. Misalnya saya bisa, saya yakin, saya bisa. Dengan kita melakukan afirmasi tersebut, kita semakin yakin bahwa diri kita sebenarnya bisa. Kita memiliki kapasitas sesuai apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, dengan melakukan afirmasi ini, harapannya kita bisa semakin yakin untuk bisa mencapai apa yang kita ingin raih di kemudian hari. Baik, mungkin pada video kali ini saya ingin memberikan pengalaman sendiri berdasarkan apa yang sudah saya amalkan sejauh ini. Yang pertama adalah ketika saya mengikuti kompetisi pada waktu kelas 6 SD dulu. Jadi kompetisi lomba di satu sekolah, dan dari ribuan peserta yang ikut, maka saya ingin mendapatkan peringkat ke-6 pada waktu itu. Pada waktu itu sebenarnya saya masih ragu terhadap hasil yang ingin saya capai, dan pada waktu itu saya meyakinkan diri saya sepenuh hati bahwa saya ingin mendapatkan ranking 6. Maka saya duduk di satu pojokan, saya memikirkan angka 6 berulang kali sambil berdoa kepada Allah tentunya, dan alhasil saya mendapatkan ranking 6 tersebut. Dan pada saat pengumuman sebenarnya saya sangat terkejut, bukan karena ujian atau karena lomba tersebut, melainkan karena keberhasilan dari Law of Attraction ini sendiri. Kemudian pengalaman kedua mungkin yang bisa saya sampaikan ketika hasil dari SBMPTN. Pada saat itu saya memvisualisasikan diri saya akan mendapatkan kalimat selamat Anda berhasil diterima dan sebagainya, dan alhasil saya juga mendapatkan hasil tersebut, alhamdulillah. Kemudian pengalaman ketiga yang baru saja saya alami, pengumuman hasil seleksi beasiswa LPDP. Dan pada saat itu saya betul-betul meyakinkan diri saya untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Tentu saja saya membarengi dengan amalan-amalan lainnya seperti bersalawat kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Dan tentu teman-teman memiliki amalan tersendiri dan harus dipraktekkan juga. Pengumuman Best Presenter SNBT 2020. Ada Bapak Muhammad Farhan Aidira. Wah, itu bagus, astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan di kehidupan kita masing-masing sehari-hari.
dengan melakukan hukum tarik menarik ini. Silakan share pengalaman teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you around. Sampai jumpa di video selanjutnya.